Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Andreas, nomor absen 7 dari kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fiyazi Asikin dari kelas 12 MIPA 1 absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Sadifa dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidi Dewi Zahra dari kelas 12 MIPA 1 absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salia Hasna, absen 27 dari kelas 12 MIPA 1. Kami di kelompok 3 akan melaksanakan praktikum tekanan osmotik yang berjudul Tekanan osmotik pada kentang. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Untuk memahami proses terjadinya osmosis. 2. Untuk mengetahui efek dari potensial air yang diletakkan di larutan hipotonis atau sirup. 3. Mengetahui tekanan osmotik pada kentang. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama pada alat. Yang pertama itu ada alat pengupas, kedua sendok, ketiga itu ada pisau, keempat itu ada penggaris, dan yang terakhir itu ada mangkok. kemudian bahan yang digunakan adalah sirup, air mineral, dan yang terakhir tentu saja kentang. Langkah pertama adalah mengupas kentang. Setelah kentang terkupas, potong kentang hingga menyerupai bentuk mangkuk. Setelah kentang dipotong menyerupai bentuk mangkuk, setelah itu kita akan membuat lubang di tengahnya. Kemudian cara kerja yang berikutnya itu kita akan memasukkan sirup kepada kentang secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, cara kerja yang berikutnya kita akan mengukur kedalaman si sirupnya ini pada kentang menggunakan sendok dan tentunya juga penggaris. Masukkan air ke dalam mangkuk dan masukkan kentang ke dalam mangkuk yang telah diisi air. Setelah itu kita tunggu 30 menit dan amati perubahan yang terjadi. Kita ukur ya untuk setelah 1 jam. Satu koma 4. Sekarang kita akan ukur kedalaman sirupnya setelah 1 jam.
ukurannya 2,5 cm. Ukurannya 2,5 cm. Setelah 2 jam, marilah kita mengukur kedalaman sirup dan juga ketinggian air itu sendiri. Berapa ini? 1 cm. Kemudian kita akan mengukur kedalaman bagian dalam sirup. Sirupnya sudah tumpah karena sudah 2 jam. Tiga sentimeter. Pada larutan sirup, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang hipotonis terhadap larutan sirup, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang dan menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Kentang yang telah dimasukkan ke dalam larutan sirup mengalami penyusutan berat dari berat semula, karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Di mana hasil dari praktik yang telah dilakukan bahwa sirup yang terdapat dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan kentang memiliki kerapatan rendah. Setelah kentang dimasukkan ke dalam sirup selama kurang lebih 2 jam, kentang tersebut menjadi lebih ringan, serta warnanya pun menjadi lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya. Juga semakin banyak pengurangan beratnya. Dari pernyataan di atas dapat membuktikan mengenai teori osmosis, yakni proses perpindahan air dari zat konsentrasi rendah hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian lebih encer ke bagian lebih pekat. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam percobaan ini bahwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeabel. Kentang yang direndam dalam larutan sirup akan mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Kentang mengalami osmosis, dan osmosis merupakan bagian dari transport pasif sehingga tidak memerlukan energi dalam prosesnya. Kandungan larutan sirup yang semakin bertambah mengakibatkan proses osmosis yang semakin banyak.